Halo, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini saya ingin kita membicarakan mengenai salah satu hukum di dalam 10 hukum Tuhan yang sangat penting untuk kita boleh pikirkan, yaitu mengenai yang namanya dilarang ataupun larangan menyembah berhala atau menyembah patung apapun. Nah, jadi waktu kita membaca mengenai 10 hukum, kita belajar bahwa di dalam 10 hukum kita dituntut oleh Tuhan untuk tidak boleh menyembah patung apapun. Nah, itulah sebabnya maka kemudian kita di dalam kekristenan kita kemudian tidak membuat hal-hal yang disebut oleh beberapa orang sebagai berhala. Nah, tentu kita perlu menyadari bahwa yang dimaksudkan Alkitab dengan dilarang menyembah patung apapun, nah kita perlu untuk mengertinya di dalam konteks Alkitab sendiri. Nah, jadi di dalam Alkitab kita belajar ataupun kita mengerti bahwa terminologi patung, begitu ya, terminologi patung itu sebenarnya digunakan juga waktu Tuhan menciptakan manusia. Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Nah, sebenarnya istilah gambar dan rupa itu menggunakan sebuah terminologi yang pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan terminologi patung ataupun dalam bahasa kita sekarang disebut sebagai potret. Nah, jadi waktu Alkitab menggunakan terminologi patung ataupun potret sebenarnya dalam bahasa kita sekarang, nah maka patung itu sebenarnya masalahnya apa sehingga patung itu tidak boleh disembah ataupun tidak boleh dipuja. Nah, maka waktu kita membaca konteks perjanjian lama mengenai patung, nah patung itu digambarkan sebagai representasi dari satu ilah. Nah, maka di dalam masyarakat Timur kuno, nah waktu mereka menyembah dewa atau dewi ilah tertentu, maka mereka kemudian mendirikan di situ patung. Nah, patung itu adalah gambaran dari ilah atau dewa tertentu. Nah, sehingga waktu orang Israel misalnya mereka menyembah sebuah patung, maka mereka bukan hanya menyembah sebuah benda tertentu yang dikeramatkan, tetapi mereka menyembah ilah atau dewa atau dewi yang direpresentasikan oleh patung tersebut. Nah, itulah sebabnya waktu kita berbicara soal perintah Tuhan untuk dilarang menyembah patung apapun, sebenarnya ini terkait dengan sebuah peringatan atau sebuah dosa yang kita sebut sebagai idolatry atau penyembahan berhala. Nah, di mana penyembahan berhala ini sebenarnya bukan hanya terkait dengan wujud-wujud tertentu yang seorang puji atau seorang sembah, tetapi berbicara mengenai kecenderungan hati manusia untuk terikat dengan hal-hal tersebut. Nah, maka di dalam perjanjian lama, demikian juga dalam perjanjian baru, kita sebenarnya belajar hal yang sama. Bahwa sewaktu seseorang terikat perjanjian dengan Tuhan, maka orang tersebut seperti suami dan istri. Orang tersebut terikat di dalam sebuah relasi di mana kesetiaan terhadap pribadi yang terikat perjanjian dengan kita itu sebagai sesuatu yang mutlak. Maka ketidaksetiaan terhadap perjanjian itu dipandang sebagai sebuah persinahan ataupun dipandang sebagai sebuah pelanggaran perjanjian. Nah, maka di dalam perjanjian lama kita membaca bahwa penyembahan terhadap berhala itu terkategori sebagai semacam pengkhianatan perjanjian dengan Tuhan, sehingga berdampak pada dihukumnya bangsa Israel oleh Tuhan. Nah, tentu waktu kita berbicara mengenai penyembahan berhala atau penyembahan ilah, penyembahan hal-hal di luar Allah, kita
kemudian perlu mencermati itu jauh lebih dalam untuk konteks zaman sekarang. Kenapa? Karena barangkali di zaman sekarang banyak orang yang tidak melakukan penyembahan secara langsung kepada benda-benda seperti yang dilakukan orang-orang perjanjian lama atau perjanjian baru, misalnya menyembah patung. Tetapi kita pun di zaman sekarang masih berhadapan dengan hal-hal lain yang dapat mengikat manusia untuk kemudian tidak terikat sepenuhnya dengan Tuhan. Nah, kalau kita membaca perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita mengenai dua hal yang setidaknya bisa menjadi ilah dalam kehidupan kita, membuat kita terikat dengan orang tersebut sehingga, ataupun dengan benda tersebut, sehingga kita kemudian menjadi tidak bisa sepenuhnya terikat dengan Tuhan. Nah, itu pun sebuah penyembahan berhala. Nah, berhala-berhala apa yang disebutkan dalam Alkitab? Tentu yang pertama adalah manusia. Karena Tuhan Yesus sendiri dia mengatakan kepada kita bahwa seseorang yang mengasihi keluarganya, ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, ataupun barangkali kalau dalam zaman kita sekarang kekasihnya, pacarnya, lebih daripada Yesus, ia tidak bisa mengikut aku. Artinya apa? Artinya bahwa manusia, orang-orang yang kita kasihi itu dapat menjadi berhala dalam kehidupan kita. Itu dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan ketika kita terikat dengan mereka melebihi keterikatan kita dengan Tuhan. Tentu bukan maksud Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memusuhi mereka, meninggalkan mereka, tidak memperhatikan mereka, bukan. Tapi yang Alkitab mengajarkan adalah bahwa hati kita sepenuhnya milik Tuhan. Dan waktu hati kita sepenuhnya milik Tuhan, maka buahnya adalah kita kemudian mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan sepenuh hati. Nah, tetapi tidak berarti orang yang mengasihi saudara-saudaranya dengan sepenuh hati akan mengasihi Tuhan seperti mereka mengasihi manusia. Itu nggak sama dengan demikian. Nah, maka yang paling penting adalah manusia mengasihi Tuhan terlebih dahulu, maka dia akan belajar mengasihi keluarganya sesama dengan benar. Nah, itu adalah ilah pertama di dalam kehidupan manusia, yaitu orang-orang yang kita kasihi. Dan ilah kedua yang juga bisa membelenggu kehidupan kita, Alkitab menyebutnya dengan istilah uang atau istilah harta. Nah, uang dan harta adalah ilah dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Manusia memang tidak secara nyata-nyata menyembah uang ataupun harta, tetapi disadari ataukah tidak, banyak di antara kita yang kemudian hidup semata-mata untuk mengejar uang dan mengejar harta, menjadikan uang dan harta sebagai prioritas di dalam kehidupan kita, melebihi bahkan nilainya dibanding Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa uang, tapi kadang-kadang kita bisa melupakan Tuhan. Nah, itu ciri dari orang yang uang dan harta menjadi berhala dalam hidupnya. Maka di dalam Alkitab kita diperingatkan untuk tidak cinta akan uang. Uang harus dipahami sebagai pemberian Tuhan. Uang harus dipahami sebagai kepercayaan dari Tuhan bagi kita untuk apa? Untuk dapat menikmati hidup dan menggunakan uang untuk melayani sesama. Tetapi uang tidak boleh menjadi Tuhan dalam hidup kita. Mengendalikan diri kita, mengendalikan tujuan hidup kita. Nah, maka seorang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, dia betul-betul mengontrol hasrat dirinya untuk memiliki lebih banyak uang ataupun lebih banyak kekayaan. Dan ilah ketiga yang juga kita patut waspadai adalah dosa. Disadari ataukah tidak bahwa dosa atau kebiasaan-kebiasaan buruk dapat menjadi ilah dalam kehidupan kita ketika itu mengikat hidup kita. Nah, maka orang-orang percaya umat Tuhan perlu belajar dalam kehidupannya untuk berjuang tentu dengan mengandalkan Tuhan, meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan supaya
kita bisa mengalahkan dosa-dosa tertentu yang terkadang mengikat kehidupan kita sehingga seolah-olah itu menjadi ilah atau berhala dalam diri kita. Sebenarnya waktu kita berada dalam Kristus, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Artinya kita sebenarnya tidak terikat dengan apapun, dengan dosa apapun, tetapi ada kalanya kita membiarkan diri kita terikat dengan dosa-dosa tersebut sehingga dosa-dosa tersebut menjadi berhala, ilah dalam kehidupan kita. Nah, maka kita belajar untuk bebas dari segala ikatan, membuat kita hanya terikat kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat kehidupan orang percaya menjadi meaningful, berarti, bermakna, dan bahagia. Nah, kiranya pembelajaran kita mengenai salah satu hukum dari 10 hukum, yaitu mengenai larangan untuk menyembah berhala, boleh menolong kita untuk kembali mengerti bahwa kita harus betul-betul hidup hanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.